Pada nomor 13 diketahui reaksi yang pertama 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2S ditambah 3O2 dengan delta H min 593. Kemudian reaksi yang kedua 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H min 790 kJ. Nah, kemudian yang ditanya adalah delta H dari reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, untuk mengetahui delta H-nya, kita harus menyesuaikan kedua reaksi yang diketahui dengan reaksi yang ditanya. Nah, reaksi yang ditanya yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, 2SO2 itu kan ada di sebelah kanan. Kemudian di reaksi pertama 2SO2 ada di sebelah kanan. Sama juga dengan O2-nya. Nah, jumlah reaksi yang dibutuhkan sama, butuh 2SO2 dan butuh 1 O2. Berarti sudah tepat, tidak perlu diubah. Kemudian menghasilkan 2SO3. Di reaksi kedua sudah ada 2SO3. Sama jumlahnya 2, berarti tidak perlu diubah. Nah, kita tinggal hitung. Pertama kita buat 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2S ditambah 3O2 dengan delta H min 593 kJ. Kemudian reaksi yang kedua 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H min 790 kJ. Ini kita jumlahkan. Nah, 2SO2 2S sama 2S sama. Ini bisa kita coret langsung. 3O2 juga. Berarti kemudian yang reaksi yang kita butuhkan dihasilkan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, delta H-nya kita jumlahkan. Min 593 ditambah min 790 menghasilkan jumlahnya min 1383 kJ. Berarti jawabannya C. Pada nomor 14 diketahui entalpi pembakaran untuk C2H5OH itu sebesar min 327,6 dan untuk entalpi pembakaran atau delta HCC2H4O itu sebesar min 279. Nah, kemudian yang ditanya adalah entalpi dari reaksi 2C2H5OH ditambah O2 menghasilkan 2C2H4O ditambah 2H2O. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma N delta HF produk min sigma M delta HF reaktan. Nah, jadi kita dapat buat delta H-nya, nilai delta H-nya itu berarti sama dengan delta H dari reaksi tersebut adalah sigma N atau sigma M ini maksudnya koefisiennya. Jadi kita karena di sini entalpi C2H5OH itu punya koefisien 2, berarti kita buat
2 dikali C2H5. Jadi deltanya 2 dikali entalpi pembakaran dari C2H5OH. Produk berarti C2H4O yaitu sebesar min 279 dikurang 2 dikali entalpi pembakaran dari C2H5OH sebesar min 327,6. Sehingga hasilnya ini 2 dikali min 279 itu min 558 ditambah min 2 dikali min 327,6 berarti positif 655,2, sehingga hasilnya adalah 97,2. Berarti jawabannya adalah C. Pada soal 15, pertanyaannya suatu reaksi kimia dikatakan eksoterm jika terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. B jawabannya. Kenapa? Karena secara definisi reaksi eksoterm yaitu adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran yang dipindahkan dari sistem ke lingkungannya, atau dengan kata lain yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Nah, misalnya yaitu pada reaksi pembakaran nih ya kan, yang terjadi pada api. Ketika terjadi pembakaran ini dia akan menghasilkan panas yang disebut kalor. Ini disebut kalor. Nah, sehingga panas ini itu kan akan menghasilkan energi yang kemudian akan dilepaskan ke sekelilingnya. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Pada soal ke-16, pertanyaannya berdasarkan data dari kelima reaksi yang merupakan reaksi pertukaran tunggal dan reaksi pembakaran adalah jawabannya E, reaksi 4 dan 2. Kenapa? Karena pada reaksi 4, kenapa dia disebut reaksi pertukaran tunggal? Pertama kita tahu dulu apa itu reaksi pertukaran tunggal. Reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Nah, ini kan diketahui si Cu ditambah dengan suatu senyawa, unsur Cu ditambah dengan suatu senyawa AgNO3. Nah, ketika direaksikan, si Cu ini ternyata menggantikan si Ag yang membentuk senyawa bersama si NO3. Nah, inilah penggantian si Ag oleh si Cu inilah yang disebut reaksi pertukaran tunggal. Kemudian reaksi kedua, kenapa disebut reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran itu sendiri adalah reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Maksudnya biasanya reaksi pembakaran ini dapat diketahui sebagai reaksi penyusunan ulang atom-atom. Nah, ini salah satu tandanya yaitu pereaksinya adalah oksigen. Nah, karena dari kelima reaksi tersebut yang pereaksinya oksigen satu-satunya adalah cuma ada pada reaksi nomor 2, sehingga reaksi nomor 2 ini disebut sebagai reaksi pembakaran. Pada soal nomor 17, pertanyaannya cangkang hewan laut seperti siput tersusun atas senyawa anorganik yaitu CaCO3. C jawabannya, kalsium karbonat. Pada soal nomor 18, pertanyaannya untuk membuat daging menjadi empuk, maka ditambahkan titik-titik pada daging. Nah, sebelumnya kita tahu daging itu mengandung jaringan otot, yaitu
jaringan ikat. Nah, ini mengandung protein atau asam amino enzim protase. Nah, karena ini larut dengan air sehingga untuk membuatnya empuk ini perlu ditambah H2O atau air, sehingga jawabannya adalah B, H2O. Nomor 19 pertanyaannya yaitu membuat persamaan reaksi dari larutan barium klorida maka BaCl2 karena larutan aquos, kemudian dicampurkan dengan larutan natrium sulfat berarti Na2SO4 karena larutan sama aquos, menghasilkan endapan putih barium sulfat BaSO4. Endapan berarti dia dalam bentuk solid. Kemudian dan larutan natrium klorida berarti ditambah larutan natrium klorida 2NaCl, larutan aquos, sehingga jawabannya adalah E. Pada nomor 20, pertanyaan berdasarkan data, jenis ikatan dan sifat senyawa karbon dioksida adalah jawabannya itu B, ikatan kovalen dan bersifat nonpolar. Nah, seperti kita ketahui CO2 dengan unsur C dengan nomor atom 6 mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2 dengan simbol orbital AX2E2 yang akan membentuk bentukan molekul linear. Nah, dengan momen dipol 0 dia berarti nonpolar dan bentuk molekul linear berarti dia adalah ikatan kovalen, sehingga jawabannya adalah B, ikatan kovalen yang bersifat nonpolar. Pada soal nomor 21, pertanyaannya berdasarkan data gas karbon dioksida dapat dibentuk dengan cara D, pembakaran sempurna karbon. Pada soal nomor 22, pertanyaannya berdasarkan data karbon dioksida berwujud padat pada suhu A minus 57 derajat Celcius. Alasannya titik lebur dari CO2 adalah minus 57 derajat Celcius atau 216 Kelvin. Nah, biasanya pada sebagian benda itu titik leburnya dan titik dibekunya itu sama, sehingga pada kasus CO2 ini titik lebur dan titik bekunya sama, sehingga CO2 akan membeku pada suhu minus 57 derajat Celcius. Pada soal nomor 23, pertanyaannya berdasarkan data jika karbon dioksida dilarutkan dalam air akan menghasilkan. Nah, kita buat reaksinya, yaitu karbon dioksida CO2 ditambah dengan H2O. Ini akan menghasilkan H2CO3, sehingga jawabannya adalah B. Pada soal nomor 24, pertanyaannya, di antara senyawa hidrokarbon berikut yang sedikit larut dalam air yaitu, nah, perlu diingat bahwa pada hidrokarbon itu semakin nonpolar suatu senyawa hidrokarbon, maka kelarutan senyawa dalam air akan semakin berkurang. Nah, di dalam opsi jawaban, pilihan jawaban itu hanya ada dua jenis senyawa hidrokarbon, yaitu alkana dan alkena. Nah, antara alkana dan alkena itu yang paling sedikit larut dalam air adalah alkena. Sehingga dari pilihan opsi, satu-satunya senyawa alkena adalah pada opsi B, senyawa 3-metil 1-pentena. Sehingga jawabannya untuk pertanyaan ini adalah B, 3-metil 1-pentena. Pada soal nomor 25 diketahui sebuah rantai karbon CH3, CH2, 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 CH3 atau N-pentana. Nah, pertanyaannya sifat yang tidak benar mengenai senyawa tersebut adalah yaitu pada opsi pertama A, dalam suhu kamar berbentuk cair. Itu benar. Kenapa? Karena pada alkana rantai lurus itu pada suhu kamar
C5 sampai dengan C17 itu berwujud cair, sehingga pernyataan tersebut benar. Kemudian pada opsi kedua, yaitu tidak larut dalam air. Pernyataan ini juga benar. Kenapa? Karena pada dasarnya alkana itu punya densitas atau rapatan yang lebih rendah daripada air, sehingga ketika dicampurkan dengan air, ia tidak akan mau menyatu atau dia tidak akan larut, sehingga pernyataan ini juga benar. Kemudian pada opsi C, titik didihnya lebih tinggi dari 2-metil propana. 2-metil propana, propana itu C-nya 3, berarti dia rantai karbonnya cuma ada 3. Kemudian sedangkan senyawa yang diketahui adalah pentana, itu C-nya 5. Akan rantainya lebih panjang daripada C propana. Kemudian 2-metil propana itu dia bercabang pada C nomor 2, sehingga seperti kita ketahui bahwa titik didih alkana pada rantai lurus itu akan lebih tinggi daripada titik didih yang bercabang. Kemudian juga pada alkana itu dia itu semakin tinggi MR-nya, dia akan terjadi kenaikan titik didih. Kemudian pada opsi D, tidak larut dalam dietil ether. Pernyataan ini juga benar karena seperti diketahui dietil ether itu memiliki kelarutan yang sama dengan air, sedangkan pentana sebagai senyawa alkana itu tidak larut dalam air, sehingga opsi D menyatakan tidak larut dalam dietil ether itu benar. Berarti yang salah adalah opsi E, larutan dalam dietil ether, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah E, larut dalam dietil ether. Pernyataan ini tidak sesuai.